Maka orang masuk surga itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama masuk surga nggak dihisab, nggak dihitung-hitung, bablas langsung. Kelompok kedua dihitung. Nah, yang dihitung ini ada 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama kebaikannya lebih banyak, masuk surga. Kelompok kedua kebaikannya sama keburukannya sama. Taruh di mana ini? Sebagian ulama mengatakan satu tempat namanya A'raf. A'raf itu antara surga dan neraka. Ketika bertiup angin surga dia bahagia, bertiup angin neraka dia ketakutan. Terus sampai kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Kelompok ketiga, orang yang amal baiknya lebih sedikit dari amal buruknya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka sampai waktu tertentu, kemudian nanti Allah akan masukkan dia ke dalam surga selama dia masih beragama Islam. Enak nggak? Tapi masuk neraka dulu. Ya mungkin mau cari pengalaman gitu, saya enggak gitu. Ya. Nah, ini jemaah rahimani warahmatullah. Lihat, ini nikmat yang kedua. Ternyata dengan Islam yang kita miliki, kita tidak akan menjadi permanen residen di neraka. Ya, makanya setiap Jumat diingetin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat diingetin, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ya. Jadi keutamaan yang pertama, amal kita dihitung. Keutamaan yang kedua, selamat dari kekal di neraka. Yang ketiga, ya, di dalam surat Az-Zumar, ya, di dalam masih surat Az-Zumar juga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-22. Allah mengatakan, "Afaman syarallahu sadrahu lil Islam wa huwa 'ala nurin min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Allah mengatakan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam? Lihat, orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, Allah mengatakan lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Ya, nggak sama dengan orang yang hatinya membatu. Lihat, teman-teman, dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan perumpamaan. Allah berikan perumpamaan bahwa orang yang dapat dibukakan hatinya untuk menerima Islam seperti orang yang dapat cahaya. Ya, kita berjalan nih, berjalan di tempat yang gelap di hutan. Ya, kita keluar dari hutan, ya, tapi dalam perjalanan di hutan ini kita nggak bawa cahaya, kita nggak tahu mana duri, kita nggak tahu mana kotoran, kita nggak tahu mana jurang. Kalau kemudian kita berjalan di hutan tanpa cahaya, apa yang terjadi pada kita ketika kita keluar dari hutan? Kita akan penuh luka dan penuh kotoran. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang berjalan dengan cahaya. Dia bisa tahu, oh ini duri, oh ini kotoran, oh ini jurang. Sehingga dia keluar dari jalan itu dengan sedikit kotoran dan sedikit luka. Dan cahaya itu Islam. Berapa banyak orang yang nggak tahu dosa? Dia nggak tahu itu dosa. Kenapa? Karena dia Islam, tapi cahayanya redup. Dan ini kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Nikmat Islam sebagai sebuah nikmat yang besar, ternyata kita nggak terlalu pandai menjaganya. Sehingga Islam seperti cahaya. Iya, kita punya cahaya. Kita punya cahaya. Tapi sudah terlalu redup untuk menerangi jalan kita. Kita nggak tahu mana dosa, kita nggak tahu mana duri, kita nggak tahu mana kotoran. Subhanallah. Ya. Yang gampang nih, yang sering kita nggak perhatiin. Nabi mengatakan, kulu washrobu biyamin, fa inna syaitana yakulu wa yashrobu bishimal. Kata Nabi, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Agamanya Islam. Ya, pakai kerudung, makan stik. Tusuk pakai tangan kiri, potong pakai tangan kanan, masuk mulut tangan kiri, minum pakai tangan kanan. Setengah manusia. Teman-teman yang jawab bukan saya. Gitu. Ya. Kita nggak tahu kalau itu dosa. Gitu. Ya. Belum lagi yang lainnya, belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya. Ya, kadang-kadang mengumpulkan satu kesalahan. Ini ibu-ibu pakai kerudung coba, nyuapin anak, udah pakai tangan kiri, ditiup. Boleh nggak niup makanan? Nggak boleh. Udah pakai tangan kiri, ditiup, nggak baca Bismillah, di atas odong-odong lagu dangdut 2 lagu lagi karena anaknya makannya lama gitu. Ngumpulin tuh banyak kesalahan gitu. Mana pakai kerudung? Kemana Islamnya gitu?
Ya. Belum lagi nanti yang besar-besar. Ya, saya ngasih sesuatu yang sangat kecil, atau bukan kecil ya, biasa, tapi jadi masalah. Coba, menurut teman-teman bahaya apa enggak nih? Seorang suami misalnya dicurigain sama istrinya, akhirnya suaminya bilang begini, "Mah, demi Allah dan demi Rasulullah, mah, saya nggak melakukan apa yang mama tuduhkan." Satu. Yang kedua, dalam sebuah nuansa keagamaan, seorang orator mengatakan, "Wahai saudara-saudara, kita di tempat ini berjanji akan memperjuangkan Islam. Kita bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, kita akan perjuangkan Islam." Keren nggak? Ada masalah nggak kira-kira dari perkataan itu? Ada. Apa masalahnya? Syirik. Syirik. Kenapa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Rasulullah. Syirik itu dosa besar nggak? Dosa besar, walaupun ini syiriknya syirik asgar ya. Ya, ini syiriknya syirik asgar, syirik kecil, syirik yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, syirik yang tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan syirik kecil dosanya lebih besar ketimbang dosa besar. Syirik kecil dosanya lebih besar ketimbang dosa besar. Kenapa orang itu masuk ke dalam sebuah perbuatan yang sangat besar dosanya selama dia nggak sadar, dia nggak punya cahaya yang cukup untuk meneranginya. Dia nggak punya cahaya yang cukup untuk meneranginya. Ya. Ini jamaah rahimani Allah. Apalagi nanti persoalan-persoalan muamalah, kita banyak yang nggak tahu. Ya. Nah, makanya kalau memang kita melihat Islam itu menjadi sebuah aset yang besar, sebuah nikmat yang besar, harusnya kita jaga Islam. Seharusnya kita jaga Islam kita. Kita harus kenal agama kita, agama Islam. Tak kenal maka tak sayang. Itu benar. Maka kita harus kenalan dengan Islam. Ya. Sekarang siapa yang bisa menerjemahkan? Ya. Islam itu apa sih? Apa artinya Islam apa? Apa? Hah? Keselamatan. Terus apa lagi? Damai. Masya Allah. Terus apa lagi? Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu orang celeduk tuh ya. Oh, ini kok jadi bawa-bawa celeduk sih gitu ya. Ya, lohor, asar, maghrib. Nah, Islam, coba kita mau lihat dari akar katanya teman-teman ya, supaya kita bisa menjauhi, kita ini seorang muslim, kita agama Islam. Islam itu apa sih? Islam dari sisi bahasa. Jadi gini, kalau dalam bahasa Arab itu biasanya sebuah kata itu ada akar katanya. Misalnya hati. Hati dalam bahasa Arabnya apa Pak? Mas, teman-teman, hati. Kolbu, pakai kof apa pakai kaf? Kof. Kalau pakai kaf, kalbu, anjing. Masya Allah. Kalbu dalam bahasa Arab itu artinya anjing. Kau terbayang-bayang di kalbuku. Jangan ya. Pakai kof, kolbu. Kolbu dari kata kolaba. Kolaba artinya berubah. Kolbu berarti dia punya karakter dasar selalu berubah-ubah. Manusia bahasa Arabnya apa? Insan. Insan dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Maka karakter dasar manusia itu lupa. Nah, begitu juga Islam. Islam dari kata aslama, menyerahkan. Ya. Jadi seorang muslim orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Coba kita mau ukur yuk dari mana bahasa. Kita muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Yang menjadi salah satu karakter dasar orang yang menyerahkan diri apa? Nggak punya kebebasan. Nah, lagi perang nih, dudut. Nyerah. Ditawan. Ketika ditawan, dia punya kebebasan nggak? Enggak. Jongkok nggak loh? Jongkok. Berangkang. Ya, maka kita lihat kemarin, ya siapa polisi Sambo. Bintang 3 kan? Ketika udah menyerahkan diri ditangkap, dia pakai rompi orange. Punya pilihan nggak? Gua nggak mau orange, gue maunya yang hijau muda kayak kelambi agak keren dikit gitu. Nggak bisa. Nggak punya pilihan. Makanan di penjara, nggak punya pilihan. Yang namanya orang udah menyerahkan diri nggak punya pilihan. Coba kita ukur diri kita. Kita muslim, berarti kita orang yang telah menyerahkan diri. Berarti hidup kita ada kebebasan nggak? Nggak ada. Kita nggak punya kebebasan, kita diatur sama Allah. Makanya agak aneh dalam akal saya, ada orang menyebut dirinya Islam liberal. Islam menyerahkan diri. Liberal, bebas. Mana ada orang menyerahkan diri bebas? Istilahnya aja aneh gitu. Ya, kalau kita sudah muslim, kita nggak bisa lihat.
Ketika orang udah ditangkap, masuk penjara, ya, kamu makan ini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh bawa handphone, kamu nggak boleh begini. Sama, ketika kita hidup Islam, kata Allah, jangan makan ini, jangan kita makan. Jangan pakai ini, jangan kita pakai. Jangan begini, kita nggak begini. Jangan begitu, kita nggak begitu. Kita terikat dengan aturan. Karena kita sudah siap menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi bahasa. Ya, dari sisi bahasa. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita lihat Islam sebagai sebuah nikmat yang besar, dan kenapa cahaya Islam kita redup? Ini ada yang mu'alaf di sini atau rata-rata dari lahir udah Islam ya? Dari Islam. Konsep dasarnya kita udah hafal. Konsep dasarnya la in syakartum la zidanakum. Kalau kau bersyukur, maka ditambah. Harusnya makin hari kalau kita mensyukuri Islam kita, makin hari Allah tambah cahaya kita. Makin clear kita melihat, oh ini salah, oh ini benar. Ya, sampai kita tahu Islam itu ngajarin kalau pakai sendal yang kanan dulu, kalau lepas sendal yang kiri dulu. Sampai begitu. Ya, sampai Islam ngajarin buka baju, adab buka baju. Kata pas kita buka baju baca apa? Mau lepas baju, mau mandi, kita baca apa? Baca bismillah. Barang siapa yang melepas baju nggak baca bismillah, maka jin bisa melihat auratnya. Ya. Jin bisa melihat auratnya. Diatur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jatuh. Tapi kok cahaya kita makin lama makin redup. Kita nggak tahu ini dosa apa enggak ya? Ini dosa apa enggak ya? Ya. Padahal persoalan-persoalan yang sangat sederhana. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu ternyata perbuatan dosa. Misalnya apa? Baca ramalan bintang. Ya. Baca ramalan bintang kira-kira dosa nggak? Hah? Ramalan bintang. Ya biasa apa? Asmara. Hati-hati orang ketiga. Masya Allah. Kesehatan, jangan banyak tidur larut. Tahu kita. Ya. Keuangan, berhematlah di akhir bulan. Emang udah harus hemat. Gak usah baca ramalan bintang, kita juga paham gitu. Ya. Ya ini jemaah rahimah, kita nggak bisa enggak. Gue cuma mau baca doang kok, iseng-iseng doang. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dia kepo sama tukang ramal. Ya, nggak ngebenerin, dia datang doang, dia cuma bertanya. Apa yang terjadi? Salatnya 40 hari nggak diterima Allah. Salatnya 40 hari nggak diterima. Saya melihat, wallahu bisawab, pendapat saya, baca ramalan bintang itu masuk hadis mendatangi tukang ramal. Baca ramalan bintang itu sama dengan mendatangi tukang ramal. Dia kepo, walaupun nggak percaya. Apalagi percaya. Ya, ibu-ibu baca ramalan bintang pagi-pagi nggak enak depan rumahnya, mukanya kusut di tengah sama tukang sayur. Bu, mukanya nggak enak banget, bintang saya hancur-hancuran. Masya Allah. Itu lihat tuh, wah dia baca majalah ternyata bener bintang hancur-hancuran. Yang ibunya itu lupa baca, ternyata itu majalah 2022. Ini jamaah rahimahullah. Banyak orang yang nggak sadar. Ya. Dia melakukan sebuah kesalahan, tapi dia nggak sadar. Ya, kenapa Islam kita, cahaya Islam kita makin redup? Karena kita kurang mensyukuri Islam. Karena kita kurang mensyukuri Islam. Ini nikmat yang besar. Ya, ini nikmat yang besar. Terus bagaimana cara kita mensyukuri Islam? Caranya kalau mau nikmat kita menjadi lebih besar, cahaya kita lebih terang, maka kita harus bisa mensyukuri agama Islam. Bagaimana cara mensyukurinya? Mengamalkan seluruh ajaran Islam. Jadi caranya mengamalkan seluruh ajaran agama Islam. Persoalannya, bisa nggak kita mengamalkan Islam tanpa menuntut ilmu? Nggak bisa. Makanya kalau memang kita mau cahaya Islam kita menjadi terang, bisa menerangi kehidupan kita, kita syukuri dengan cara menuntut ilmu. Ya, dengan cara untuk ilmu. Ya udah, sekarang kita mau ngaji. Tapi persoalannya ketika kita mau ngaji, ini ada persoalan lagi zaman sekarang. Kita ngaji sama siapa? Ustadz A bilang boleh, Ustadz B bilang nggak boleh gitu. Ya, gimana kita mau ngaji gitu? Kita mau ilmu. Pertama Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita mau belajar Islam, agar Islam kita memberikan cahaya yang terang buat kita, yang pertama, belajar Islam dengan dalil yang sahih.
Imam Syafi'i mengatakan, ya, al-ilmu ma fihi qala hadatsana. Ilmu itu kalau hadis sahih. Wa ma siwa dzak waswas syaitan. Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya enggak sahih, itu cuma keraguan-raguan dari setan. Nah, artinya kita harus merekonstruksi bangunan Islam kita dengan dalil yang sahih. Nah, kita harus belajar, mulai belajar. Ya, belajar dengan dalil yang sahih. Kan rata-rata Islam kita given ya. Dari dulunya begitu ya begitu aja gitu. Ya. Coba doa setelah makan. Ada yang hafal? Habis makan baca doa apa, Pak? Alhamdulillah, ada lagi nggak gitu bukan ya? Alhamdulillah at'amani wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tidak ditemukan dalam satu kitab hadits pun. Jadi Nabi nggak pernah ngajarin gitu. Nabi nggak pernah ngajarin gitu. Ya. Baik. Ternyata agama Islam kita itu nggak pakai dalil. Saya challenge ya. Saya kasih hadiah. Boleh kasih hadiah Pak Ridho? 1 juta. Cepet-cepetan ya. Kalau benar saya kasih hadiah 1 juta. Serius ini. Ya. Sebutkan nama burung yang menghancurkan pasukan gajah. Iya Bu? Ababil. Masya Allah. Kirim nomor rekening nggak saya transfer. Coba Ibu buka surat Al-Fil. Coba buka surat Al-Fil Mas. Minta tolong surat Al-Fil. Kalau emang jawaban Ibu benar, saya kasih cash 1 juta atau saya transfer. Saya janji, saya nggak mau bohong. Surat Al-Fil ayat ketiga. Wa arsalna alaihim tayran. Benar berarti ya? Sebentar dulu. Coba Mas baca terjemahnya, yang kencang bacanya. Ya, ayat 3. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ya, jadi nama burungnya apa Mas? Ababil nama burung bukan? Apa artinya ababil? Berbondong-bondong. Nama burungnya apa? Nggak tahu. Berarti nggak jadi 1 juta. Wah, alhamdulillah, uang saya selamat. 1 juta lumayan. Lihat, bagaimana kita ngaji nggak pernah belajar kepada asalnya. Kita cuma tahu nama burungnya ababil. Kita nggak balik lagi ke Quran. Ternyata ababil bukan nama burung. Ababil itu sifat burung yang Allah kirim berbondong-bondong. Jadi kalau ada emak-emak demo namanya emak-emak ababil. Nah, makanya ketika kita pengen belajar Islam, balik ke dalil yang sahih. Ya, jangan belajar Islam cuma katanya. Lihat mana dalilnya, mana rujukannya. Nah, ini yang pertama yang harus kita jalani supaya Islam kita memberikan cahaya yang terang. Yang kedua, nggak cukup teman-teman, nggak cukup kita dengan dalil yang sahih, tapi kita juga harus dengan pemahaman yang benar. Dalilnya benar, tapi cara memahaminya salah. Dalilnya benar, tapi cara memahaminya salah. Contoh misalnya ada orang mengatakan, dia bilang gini, saya dulu Islam, tapi saya keluar dari Islam ketika saya mempelajari agama Islam. Ternyata di agama Islam Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, itu dia sampai akhir hayatnya sholat, dan ketika sholat baca Al-Fatihah, dan saya baca Al-Fatihah, saya teliti artinya. Ternyata dalam surah Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya minta sama Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti Nabi Muhammad belum ketemu jalan yang lurus tuh. Ya, ini bukan tafsir jalan lain, ini tafsir jalan lain. Lihat, ayatnya benar gak? Benar, tapi cara memahaminya salah. Artinya Nabi Muhammad minta petunjuk di sini, petunjuk untuk istiqomah. Tunjuki kami jalan yang lurus, maksudnya tunjuki kami kepada keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Dan kita butuh istiqomah sampai akhir hayat. Nah, dalilnya benar, tapi cara memahaminya salah. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 62. Surat kedua ayat 62.
Ayat ini dipakai oleh orang-orang liberal. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Ketemu? Ayat 62 surat Al-Baqarah ayat 62. Baik, baca artinya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Orang-orang beriman, terus orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. orang-orang Sabi'in itu orang yang ada syariat tapi dia bertauhid kepada Allah. Berarti ada 4. Beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Terus Dan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan. Ada nggak kalimat beriman kepada Rasul? Nggak ada. Terus mereka mendapat pahala dari Tuhan. berarti orang Yahudi kalau berbuat baik dapat pahala nggak? Dapat. Terus Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. ada di surga. Nggak ada rasa takut, nggak ada sedih itu di surga. Berarti orang Yahudi masuk surga nggak? Orang Nasrani masuk surga nggak? Hah? Ayat itu mengatakan apa? Quran bukan? Quran. Mau inti tolak Quran. Lihat, ayat ini dipakai oleh orang-orang liberal untuk menunjukkan bahwa Yahudi, Nasrani semuanya sama. Sama-sama bisa masuk surga. Jadi mereka mengatakan agama itu seperti jari-jari roda yang punya tujuan sama. Selama dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, dia beramal baik, maka dia masuk surga. Tadi saya katakan nggak bisa. Ya, di awal saya katakan orang kafir amalnya nggak diterima. Tapi ternyata di sini Allah katakan dapat pahala mereka. Nah ini teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Quran, namun cara memahaminya salah. Ternyata Yahudi dan Nasrani dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min hadil umma Yahudiyun wala Nasraniyun." Tidaklah dari umat ini Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diutusnya aku, namun dia tidak beriman kepada aku kecuali dia menjadi penduduk neraka. Loh, kok Nabi mengatakan orang Yahudi penduduk neraka, sementara Allah mengatakan Yahudi bisa masuk surga dapat pahala. Gimana cara memahaminya? Yahudi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW, Yahudi harus ikut Rasul SAW. Nasrani harus ikut Rasul SAW. Nah ini teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang kemudian ya dia ngaji, dia belajar, tapi ternyata dia tidak mendapatkan cahaya yang terang. Kenapa? Karena dia belajar bisa jadi dari sumber yang nggak jelas, atau yang kedua sumbernya jelas tapi cara memahaminya salah. Terakhir, kalau begitu siapa yang cara memahaminya benar? Jangan klaim dong. Jangan klaim. Siapa yang benar? Yang benar yang dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini harus kita ikutin karena langsung dapat rekomendasi dari Allah. Siapa mereka? Silakan coba kita lihat surat ke-9 ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Kalimatnya radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannati tajri tahtal anhar, Allah sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Perhatikan di sini ada jaminan dari Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Coba, siapa mereka? Silakan dibaca dari awal. Dan orang-orang yang terdahulu bagi yang pertama-tama masuk Islam, Baik. di antara orang-orang muhajirin dan Yang pertama muhajirin. Allah ridho kepada muhajirin. Siapa muhajirin? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, kelompok ini muhajirin, mungkin nggak kita masuk ke dalamnya? Nggak mungkin. Udah berlalu. Ya kita bisa nggak jadi kelompok muhajirin? Nggak, kecuali jamaah masjid al-muhajirin. Bisa kita. Ya, anak sebelah situ namanya muhajirin. Ya, saya orang muhajirin. Maksudnya apa ya? Jamaah masjid muhajirin. Satu kelompok kita udah nggak bisa ikut. Padahal kelompok ini dapat garansi Allah ridho kepada mereka. Kelompok yang kedua, terus Ansar. Ansar itu siapa? Orang yang menetap di Madinah dan menyambut orang-orang muhajirin. Bisa nggak kita masuk kelompok Ansar?
Nggak bisa. Kemudian yang ketiga, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin? Sahabat Nabi. Siapa Ansar? Sahabat Nabi. Jadi kelompok pertama sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin, kita udah nggak bisa. Yang kedua, sahabat Nabi dari kalangan Ansar, kita udah nggak bisa. Yang ketiga, orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi baik dari Muhajirin dan Ansar. Mungkin nggak kita masuk yang ketiga? Mungkin. Maka kalau kita mau dapat jaminan keselamatan dalam memahami agama yang Allah ridho, yaitu pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi. Makanya di zaman sekarang harusnya ketika kita ingin mensyukuri nikmat Islam kita dengan menuntut ilmu, maka kita syukuri dengan yang pertama belajar, yang kedua sumbernya jelas, yang ketiga pemahamannya benar. Baru kita bisa selamat dalam memahami agama ini. Baru kita bisa membuat cahaya Islam kita terang. Namun kalau kita ngaji dengan dalil yang nggak jelas, ya, dalilnya nggak jelas, ya, atau dalil jelas tapi pemahamannya nggak jelas. Contoh begini nih, saya kasih subhat lagi ya. Subhat itu kerancuan pemikiran. Ada pemahaman gini, Pak, Bu, teman-teman, pernah dengar kan Abu Bakar? Pernah dengar kan Umar? Siapa mereka? Sahabat Nabi. Kira-kira mereka orang-orang terbaik bukan dari umat Nabi Muhammad? Orang terbaik. Ternyata ada orang yang menulis buku sahabat dalam timbangan Al-Quran. Menurut mereka, Abu Bakar dan Umar kafir. Dari mana Abu Bakar kafir? Dari ayat Al-Quran. Apa emang ada Al-Quran mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Ada. Ketika dipahami dengan hadis dari riwayat Imam Muslim bahkan. Coba dibuka surat ke-49 deh. Surat Al-Hujurat ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ketemu ayat keduanya? Coba baca, Mas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jadi nggak boleh orang itu suaranya tinggi di hadapan Nabi. Ya, kemudian Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, bagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. nah, jadi ada dua. Yang pertama dia lagi ngobrol sama orang lain, tapi di hadapan Nabi suaranya tinggi, atau dia bicara kepada Nabi dengan suara yang tinggi. Konsekuensinya apa? Nanti kalau segala amalmu bisa terhapus karena kamu tidak menyadari. Kalau kita bersuara tinggi di depan Nabi, konsekuensinya amalan kita terhapus. Kalau amalan terhapus, berarti kita bukan muslim lagi. Ya kan, yang amalan dihapus tadi orang kafir kan? Tapi ayat ini ternyata sebab turun ayat ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab Tafsir Mukatsir dijelaskan bahwa yang bersuara tinggi di hadapan Nabi Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar turun ayat ini. Maka mereka mengatakan, kalau kita konsisten dengan Quran, konsisten dengan hadis riwayat Imam Muslim, maka kesimpulannya, ketika Quran mengatakan bersuara tinggi di hadapan Nabi, amalannya hapus. Sebabnya apa? Sebabnya Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi, maka Allah turunkan ayat ini. Kesimpulannya Abu Bakar dan Umar? Apa kesimpulannya? Abu Bakar dan Umar amalnya terhapus. Benar nggak begitu? Benar ya? Logikanya benar. Ternyata dijawab dengan mudah. Ini salah pemahaman. Taib, saya tanya sama teman-teman, turunnya ayat sama sebab turunnya ayat, mana yang duluan terjadi? Sebab, berarti turun ayat duluan, apa Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi duluan? Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi, kemudian turun ayat. Lihat, baca lagi ayatnya, terjemahnya dari awal. Wahai orang-orang beriman, berarti Abu Bakar dan Umar dipanggil Allah dengan panggilan? Berarti Abu Bakar dan Umar orang beriman bukan? Beriman. Kalau Abu Bakar dan Umar nggak beriman, Allah nggak panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini menegur Abu Bakar dan Umar, bukan memvonis Abu Bakar dan Umar, karena Allah masih memanggil dengan kalimat
ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dengan ayat ini. Justru kita katakan dengan pemahaman yang benar, justru ayat ini menetapkan Abu Bakar dan Umar orang beriman. Inilah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk bisa menjaga Islam kita, ayo kita ngaji dengan dalil yang benar dan pemahaman yang benar. Siapa pemahaman yang benar? Pemahaman para sahabat. Ya. Maka kita harus konversi lagi. Benar enggak dalilnya? Benar enggak pemahamannya? Terus seperti itu, dan itu akan membuat Islam kita benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bagaimana cara agar kita selalu ingat mati dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Dan apa saja hal yang dapat kami lakukan untuk lebih baik? Ya, saya jawab yang pertama. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ini sahabat yang ketika dia mati syahid dimandiin sama malaikat. Subhanallah, dimandiin sama malaikat. Tapi suatu saat Hanzalah mengatakan nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Abu Bakar mengatakan, ya Hanzalah, kenapa kau mengatakan demikian? Ya Abu Bakar, aku kalau di depan Rasulullah seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Pas aku balik ke rumah hilang semua gambaran itu. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah aku pun merasakan demikian. Maka datanglah mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, ya memang hati begitu, nggak apa-apa kalau sesaat. Artinya kita harus, kalau kita mengingat mati, memang kita harus mengingatkan diri kita tentang kematian. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan kita sering ziarah kubur buat yang laki-laki. Atau kemudian kita disunahkan untuk datang ke rumah sakit menjenguk orang sakit supaya kita ingat kematian, ya, mengingat kematian. Jadi bagaimana supaya kita ingat kematian? Ya visualisasinya ke kuburan. Kuburan siapa aja? Duduk sebentar merenung bahwa kita akan dikubur dan kita akan ditanya, kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Atau kemudian kita baca buku tentang kehidupan setelah kematian. Kita belajar tentang adanya pertanyaan kubur, siksa kubur, dahsyatnya ya hari mahsyar. Terus kita ingat-ingat. Itu cara kita mengingat kematian. Ya harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Dan yang kedua, sering hadir di majelis zikir. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka suka manggil, hayya nu'minu satan. Duduk itu, kemudian mereka bicara tentang kematian, mereka nangis, mereka mengatakan setelah itu bertambahlah iman kami. Bahkan ada yang ekstrim, ada yang sahabat bikin kuburan. Kemudian kalau dia sudah merasa cinta dunia, dia duduk, dia masuk ke kuburan sambil mengatakan, wahai jiwa, apa yang kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ekstrimnya seperti itu. Tapi kita nggak perlu lah seperti itu. Tapi paling nggak kita punya majelis ilmu yang suatu saat kita ngobrol mengingatkan kematian. Ya, memang harus sering diingetin. Jangan kita Abu Bakar dan Hanzalah saja merasa dirinya kalau sudah jauh dari Rasulullah balik lagi. Ya, jadi memang harus punya circle kita. Balik lagi, bergabunglah dengan orang-orang yang cinta akhirat, bergabunglah dengan orang-orang yang tidak cinta dunia. Terus seperti itu. Ya. Terus bagaimana agar kita menjadi lebih baik? Ya, saya kasih tipsnya 2, tapi sulit. Yang pertama gampang, jangan pernah berhenti minta tolong sama Allah. Terus berdoa. Yang kedua, usahakan ikhlas di dalam beramal. Karena ketika amal kita diterima, rewardnya Allah berikan kita taufik untuk beramal. Kita sholat kita diterima, Allah bantu kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Kebaikan kita terima, Allah bantu terus seperti itu, akan jadi lebih baik. Dan kita harus tahu ternyata ibadah kita bisa diterima, salah satunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Usahakan ibadah kita ikhlas. Ya. Biasanya makin besar ibadah, itu makin sulit ikhlas. Ya, orang mau umroh, dari sini udah update status, Bismillah, OTW Jeddah. Ya, kita sampai Madinah, sampai terus diupdate itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi banyak berdoa dan usahakan setiap punya kesempatan beribadah, lakukan dengan keikhlasan. Insya Allah Allah berikan kebaikan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selama ini kan kita beribadah, mencoba menjadi hamba Allah yang saleh, dengan selalu taat dan berlaku baik. Tapi gimana kalau di akhirat nanti amalan kita nggak ada yang diterima, Ustaz? Apakah ada yang dihisab ya selain amalan yang biasa dilakukan?
Teman-teman, ibadah Allah Subhanahu wa taala, demi Allah nggak satu pun dari kita yang tahu amalan kita diterima. Nggak satu pun dari kita yang tahu amalan kita diterima. Kalau kita tahu amalan kita diterima, cukup bagi kita. Ya, modal pengen mati saya. Ulama mengatakan, "Law kuntu a'lamu anna Allah yataqabbal minni khardal minal amal." Kalau aku tahu Allah menerima satu amalanku, maka aku sungguh mengharapkan kematian. Karena satu amalan kita diterima, itu nilainya besar, cukup buat masuk surga. Demi Allah kita nggak tahu amalan kita diterima. Tapi kita nggak boleh putus asa karena Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Bijak. Yang penting buat kita adalah nggak usah mikirin bagaimana nanti kita dihisab oleh Allah, tapi yakinlah Allah Maha Adil. Yang kita pikirin bagaimana amal kita memenuhi syarat diterimanya sebuah amal. 2, ikhlas dan sesuai contoh Nabi SAW. Jangan kita beramal kecuali dengan keikhlasan. Jangan kita beramal kecuali dengan amalan yang sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Nabi SAW. Kita di situ aja gitu. Terus perbaiki. Ya, ujungnya Allah nggak mungkin salah. Ujungnya Allah nggak mungkin salah. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam surat Hud ayat 15, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana dengan balasan kepada kaum kafir yang selama hidup di dunia mendapatkan kenikmatan semasa hidupnya, terlepas dari perbuatan baik dan buruk yang dijalaninya. Ya, orang kafir, ya, jadi kalau kita lihat Allah memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya itu di akhirat. Di dunia belum tentu. Bahkan ada orang yang berbuat jahat, Allah berikan kebaikan. Ya? Maka dikatakan qulu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Allah mengatakan setiap jiwa pasti mengalami kematian dan akan disempurnakan balasan pada hari kiamat. Ya, ternyata nggak semua orang ya berbuat baik dibalas baik di dunia. Berbuat buruk dibalas buruk di dunia. Enggak. Ada orang yang berbuat buruk ternyata dikasih kebaikan. Tapi itu ujian. Ya, tapi itu ujian. Coba dilihat surat ke-6, surat Al-An'am ayat 44. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ya. Ketemu? Surat ke-6 ayat 44. Coba ketemu lihat. Ketemu? Kalau ketemu tolong dibacain terjemahannya. Silakan Mas. 44. Mereka melupakan peringatan. Kata Allah jangan begini, mereka begini. Kata Allah jangan begitu, mereka begitu. Mereka melupakan peringatan Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah. Allah hukum nggak? Coba kita lihat apa kata Allah. Lihat, maksiat malah dikasih apa sama Allah? Kesenangan dunia. Terus sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba dan ketika itu mereka terdiam. Nah, bisa di dunia, bisa di akhirat Allah siksanya. Tapi nggak semua perbuatan buruk itu ternyata Allah balas dengan keburukan. Kalau demikian orang banyak tobat semua. Coba antum ya, dibalas sama Allah nih. Ya, misalnya apa? Orang yang nggak sholat subuh, oksigennya dikurangin. Lagi kerja, nggak sholat subuh ya, gua nggak sholat subuh. Ya, Allah baik, masya Allah gitu ya. Nggak dikurangin sama Allah oksigennya. Jadi balasan di dunia itu nggak, ya balasan itu sempurna di akhirat. Di dunia bukan tempat balasan, dunia tempat beramal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau waktu sholat tertinggal saat masih dalam keadaan sholat, tetapi sudah masuk waktu sholat berikutnya? Apakah kita selesaikan sholatnya lalu diganti atau kita lanjutkan? Oh, ini namanya sholat awal waktu. Sholat zuhur awal waktu asar. Ini gitu. Maksudnya gitu kan? Ini awal waktu nih, masya Allah. Dia mengamalkan hadis nih, gitu ya. Sholat di awal waktu, cuma di awal waktu sholat berikutnya. Lanjutkan sholatnya. Lanjutkan salatnya, nggak usah diganti karena salat itu tidak boleh mengganti niat di tengah-tengah.
Ya, kalau dia sholat zuhur, lagi sholat zuhur ternyata azan asar, lanjutkan sholat zuhurnya. Ya, setelah itu baru dia sholat asar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa tandanya kalau hati yang sudah keras dan ketika beribadah lalu tidak merasakan apapun di hati itu tanda hati yang keras? Iya. Ya. Jadi salah satu hati yang berpenyakit seperti tubuh yang berpenyakit. Ya. Orang yang punya sakit di tubuh, dia tidak bisa merasakan keindahan yang harus dirasakan oleh itu. Misalnya, lihat pemandangan yang indah, tapi matanya lagi sakit. Dia melihat pemandangan itu nggak indah. Ya. Merasakan makanan yang lezat, tapi lagi sakit, dia tidak merasakan makanan itu lezat. Maka orang yang hatinya sakit, dia tidak akan bisa merasakan kelezatan makanan hati. Makanan hati apa? Ibadah. Makanan hati, ibadah. Maka kalau kita beribadah kepada Allah tidak merasakan kelezatan, berarti hati kita sakit. Seperti kita lagi sakit COVID, makan nggak ada rasanya. Maka kalau hati kita lagi sakit, ibadah nggak ada rasanya. Kering, hampa, seperti lagi sakit makan. Kok nggak ada rasanya makannya? Ya habis ibadah gitu. Akhirnya udahlah, yang penting makan daripada sakit sama. Ibadah aja daripada nanti dosa. Cuma itu doang, tapi nggak mendapatkan kelezatan dari ibadah. Itu tanda orang yang hatinya sakit. Ya. Kemudian orang yang hatinya sakit, dia tidak merasakan sakit dari maksiat. Orang yang hatinya sakit, dia tidak akan merasakan sakit dari perbuatan maksiat. Ya, bahkan kalau kata Ibn Giyadi apa? Bangga dengan dosa-dosa. Dia bermaksiat tapi happy. Ini udah sakit hatinya. Ya, harusnya maksiat itu membuat hati kita sakit. Ada orang yang bermaksiat, hatinya nggak gundah. Karena Nabi mengatakan al-ithmu mahaka fi nafsik. Nabi mengatakan dosa itu mengguncang jiwamu. Ya. Coba nih, ada orang bohong sama istri. Kira-kira hatinya tenang atau misalnya melakukan kesalahan di perusahaan ini. Melakukan kesalahan, hatinya tenang atau deg-degan? Deg-degan. Karena harusnya setiap kesalahan itu membuat hati kita nggak tenang. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, hati kita tetap tenang, itu berarti hati kita sakit. Yang lebih parah, melakukan kesalahan, melakukan maksiat kepada Allah, hati kita malah happy. Ini lebih sakit. Ini lebih sakit berarti hatinya. Ya. Ini gampang untuk kontrol hati kita seperti itu aja. Kok ibadah nggak terasa nyaman? Kok maksiat terasa nyaman? Berarti lagi sakit hati kita. Buru-buru ke dokter kita. Ya, buru-buru ke dokter. Jangan sampai diopenan bentar. Ya, baik. Seorang hamba diperintah untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Dosakah kita jika merasa insecure atas kemampuan diri kita untuk menghadapi masa depan kita? Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya dengan baik. Ada orang yang khawatir dengan masa depan. Ada seorang wanita yang khawatir dengan masa depannya. Dia takut nanti ditinggal sama suaminya. Maka setelah nikah dibilang ini harta saya, dikumpulin duit. Akhirnya dibeli emas untuk masa depan 100 gram. Mati. Dia punya emas 100 gram. Takut masa depan. Saya tanya, tua itu pasti atau tidak? Pasti. Ada orang nggak tua udah mati belum? Berarti tua pasti nggak? Belum tentu. Yang pasti apa? Mati. Ada orang insecure sama masa depannya, ngumpulin duit, punya duit 100 gram. Mati dia. Itu 100 gram jadi warisan. Buat suaminya seperempat. Seperempat dari 100 gram 25 gram. Laki-laki, istrinya meninggal, punya emas 25 gram. Apa yang dilakukan? Nah, saya nanya bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak, ibu husnuzon sama bapak-bapak. Ya, gimana kita insecure? Merasa nggak nyaman untuk sesuatu yang nggak pasti. Masa depan nggak pasti. Bagaimana kita merasa mengkhawatirkan sesuatu yang nggak pasti? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita merasa kekhawatiran terhadap masa depan kita, tandanya kita sudah suzon kepada Allah. Tandanya kita sudah suzon kepada Allah. Bagaimana cara untuk tidak suzon? Mengenal Allah.
mengenal Allah. Misalnya begini Pak, ya kita tiba-tiba lagi jalan, misalnya lagi safar, keluar kota, anak kita sakit, kita masuk rumah sakit kan, tolong Pak dok. Kemudian masuk IGD, ada dokter gitu, mereka cuma nggak apa-apa. Kita merasa syukur nggak sama perlakuan dokter yang cuma gitu-gitu doang, nggak apa-apa gitu. Ini dokter apa-apaan sih cuma begini doang? Kita nggak tahu, kita nggak kenal dokter itu. Jadi kita merasa nggak yakin. Tapi ternyata kalau kita tahu itu dokter spesialis terbaik di provinsi itu, spesialis anak terbaik. Kalau kita tahu itu dokter spesialis anak terbaik, dia cuma gitu-gitu doang. Kira-kira kita merasa nyaman atau tidak? Kalau kita kenal, kenapa kita nggak merasa nyaman? Karena kita nggak kenal Allah. Karena kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan merasa secure dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Bagaimana cara 100% beramal hanya untuk Allah, bukan untuk ingin pamer? Amalan yang harus dilakukan sehari-hari agar bisa istiqomah dalam hal ini. Sulit. Demi Allah sulit. Kalau 100% beramal hanya untuk Allah, sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Apa kata Sufyan Tsauri rahimahullah? Sufyan Tsauri mengatakan, tidak ada hal yang paling aku keras untuk mendidik jiwaku dari ikhlas. Sulit ikhlas. Ikhlasnya sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Terus bagaimana kita untuk bisa ikhlas? Yang pertama, selalu mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian kita tahu bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan hanya menerima amal-amal kita yang saleh. Amal yang saleh, amal yang ikhlas. Yang kedua, selalu mengingat bahaya tidak ikhlas. Selalu mengingat bahaya tidak, dan itu panjang bahaya tidak ikhlas. Salah satunya apa? Kita bisa su'ul khatimah. Kita bisa su'ul khatimah gara-gara nggak ikhlas. Yang kedua, kita bisa dicabut hidayah kita. Terus untuk bisa ikhlas, yang ketiga, sering membaca dan bergaul orang-orang yang ikhlas. Baca biografi para ulama. Berinteraksi dengan orang-orang baik yang ikhlas. Yang terakhir yang paling penting, jangan pernah berhenti minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk bisa ikhlas dalam beribadah kepadamu. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah apa yang sedikit yang Allah ajarkan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita metamorfosakan menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah amalan, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya minta maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, dan semoga Allah maafkan saya atas kesalahan saya dan kita semua. Dari saya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.